Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini masih bab 1 ya, tapi kita fokus pada materi gaya. Gaya ini dalam fisika dilambangkan dengan huruf F atau force. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Sekali lagi, gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi anak-anak, kalau misalnya kamu lagi menarik kursi, mendorong meja, itu artinya kamu melakukan gaya pada benda. Misalnya Bu Yuni menarik kursi yang tadinya diam, berarti saya melakukan gaya terhadap kursi. Apa efeknya? Kursi yang tadinya diam, dia akan bergeser posisi. Karena apa? Karena ketarik oleh saya. Atau gaya adalah sesuatu yang jika dikerjakan terhadap benda bisa menyebabkan terjadinya perubahan gerak atau bentuk. Bisa menyebabkan terjadinya perubahan gerak atau bentuk. Kalau ada seseorang yang mendorong benda terlalu besar, biasanya bentuk benda itu pun kadang bisa berubah. Ya, atau bisa penyok dan lain-lain karena tergelincir. Nah, itu kan perubahan gerak itu bisa mengakibatkan efek perubahan bentuk. Nah, sekarang kita mengenal sifat gaya. Sifat gaya terhadap suatu benda bisa menyebabkan benda antara lain. Yang pertama, gaya bisa mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya bisa mengubah bentuk benda. Kemudian yang ketiga, gaya bisa mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan. Yang keempat, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang tadinya diam bisa menjadi bergerak. Ya. Jadi, misalnya saya mendorong meja tadinya diam. Bisa menjadi bergerak karena saya dorong. Misalnya saya dorong ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Misalnya saya dorong ke kiri, 2 meter ke kiri. Meja yang tadinya gayanya 0 bisa berubah posisi bergeser 2 meter ke kiri karena memang saya dorong ke arah kiri. Ya. Nah, sekarang kita mengenal dulu macam dari gaya. Untuk macam dari gaya ya. Tadi sifatnya, sekarang macamnya. Gaya banyak jenisnya. Secara umum, gaya bisa dibedakan menjadi 2 macam jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kita mengenal dulu yang gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja melalui sentuhan. Contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Jadi bersentuhan langsung. Yang pertama, gaya otot. Anak-anak, di sistem gerak kita, di rangka tangan dan rangka kaki itu kan ada otot yang menggerakkan tulang. Jadi kalau kalian melakukan aktivitas dengan 2 tangan sama 2 kaki secara langsung, itu berarti masuk gaya otot, jenis gaya sentuh. Kamu mengangkat karung misalnya, itu pakai tangan, berarti yang melakukan gaya adalah tanganmu tadi, pakai gaya otot. Menendang bola pakai kaki, yang melakukan gaya adalah kaki tadi dengan otot kaki. Mengangkat besi, itu kan mengangkat beban, mengangkat benda. Kita juga melakukan gaya angkat besi pakai otot tangan dan sekaligus otot kaki, dua-duanya kalau mengangkat beban. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya 2 buah benda yang saling bergesekan. Contohnya gaya gesek ban mobil dengan jalan. Itu kan langsung bersentuhan ban sama gesekan jalan. Laju kendaraan itu sepeda motor, gesekan ban sepeda motor bergesekan dengan jalan. Itu langkah kakimu yang pakai sendal atau sepatu itu bergesekan dengan jalan, itu masuk gaya langsung, yaitu gaya gesek. Kemudian
Yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas ini adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh pegas atau benda yang sifatnya elastis. Contohnya, karet gelang yang ditarik. Gaya ketika kita main ketapel, ini kan benda-bendanya elastis. Panah yang dilepaskan dari busurnya. Pir pada pulpen saat kita tekan. Shockbreaker mobil ketika motornya dipakai, ini masuk gaya langsung, yaitu masuk gaya pegas karena sifatnya elastis, bisa kembali ke posisi semula. Itu yang dimaksud dengan elastis. Paham ya anak-anak ya, sampai di sini ya gaya sentuh. Nah, sekarang macam yang kedua adalah gaya tidak sentuh. Gaya tak sentuh itu adalah gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Sekali lagi, gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan paku besi, pakunya langsung ketarik, padahal tadinya tidak ditempelkan begini, cukup didekatkan saja, pakunya bisa ketarik seperti ini. Berarti masuk gaya tak sentuh secara tidak langsung. Contoh yang kedua, misalnya gaya gravitasi bumi anak-anak. Buah-buahan itu kalau sudah waktunya, sudah masak itu kan jatuh ke tanah. Dia dengan sendirinya jatuh ke tanah. Kenapa demikian? Karena memang ada gaya gravitasi bumi. Jadi kalau sudah masak, matang itu biasanya jatuh ke bumi karena efek gaya tarik gravitasi bumi. Nah, ini buah mangga jatuh dari pohonnya, ini contohnya. Yang ketiga, serpihan kertas akan bergerak naik turun ketika didekatkan dengan sisir atau penggaris plastik. Ini kan peristiwa listrik statis. Jadi kalau kamu menggosokkan penggaris di rambutmu agak lama, kemudian kamu dekatkan ke kertas, itu kertas bisa ketarik, nempel di penggaris tadi. Karena adanya efek lompatan elektron itu tadi ya, itu dibahas di kelas 3, peristiwa listrik statis. Ini juga masuk kategori gaya tak sentuh. Nah, sekarang kita akan belajar dulu sebelum masuk hukum Newton ke rumus gaya anak-anak, ke rumus gaya dulu. Nah, supaya kalian paham. Nah, ini gaya ini simbolnya tadi F ya. Satuan gaya adalah Newton. Ini adalah rumus gaya. Rumus gaya ini F itu sama dengan massa dikali percepatan. Sekali lagi, F sama dengan massa, M ini adalah massa, A ini adalah percepatan. Ini ada keterangannya. F itu gaya, satuannya Newton atau bisa din. M itu massa benda, satuannya kilogram. A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini saya kasih contoh soal. Misalnya contoh soal, ini ada sebuah benda masanya 10 kg. Ini contoh soal ya. Pada benda itu bekerja gaya sebesar 20 Newton. Berapakah percepatan yang diperoleh benda tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah percepatan. Kita cari percepatan, simbolnya adalah A. Sekarang penyelesaian. Berarti di soal ini intinya yang ditanyakan adalah percepatan. Diketahui di sini massa 10 kg, massa itu M, satuannya kilogram, masuk. Kemudian gaya sebesar 20 Newton, gaya itu F, satuannya adalah Newton, masuk sini. Ditanyakan percepatan. Jadi rumus utama kan F sama dengan M kali A. A-nya belum diketahui. F-nya 20, M-nya 10. A-nya berapa? Ya ini. A-nya adalah 20 per 10, hasilnya 2 meter per sekon. Jadi berapa percepatannya? Percepatannya ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua. Ini contoh soal yang kedua.
Misalnya, sebuah benda punya massa 40 kg dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang bekerja pada benda itu? Nah, ini yang ditanyakan, berapakah gaya yang bekerja pada benda itu? Artinya yang ditanyakan F gayanya. Kita selesaikan. Di sini M-nya 40, A-nya percepatannya adalah 2. Yang ditanya adalah F. Rumus F sama dengan M kali A. Tinggal dimasukkan, masanya tadi 40 kilo, A-nya adalah 2 meter per sekon. Tinggal dikalikan, 40 kali 2 hasilnya 80 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke resultan gaya. Resultan gaya itu adalah perpaduan gaya, anak-anak ya. Nah, perpaduan gaya ini nanti ada gaya searah, ada gaya berlawanan arah. Kalau perpaduan gayanya searah, maka F-nya di total. Ini ilustrasi gambarnya. Saya contohkan misalnya, ada Ana mendorong meja ke kanan misalnya 2 meter, ada si Ani mendorong meja ke kanan 3 meter. Misalnya F1-nya misalnya Ana, F2-nya misalnya Ani sama-sama ke kanan. Berapa gaya totalnya? Ya, F total tinggal ditambah F1 tambah F2. Si Ana tadi 2 meter, si Ani tadi 3 meter, berarti gaya totalnya adalah 5 meter ke kanan. Nah, ini ada 5 meter ke kanan, maka gaya itu masuk besaran vektor. Kenapa masuk besaran vektor? Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan punya arah. Jadi ini tadi ketemu F totalnya kan 5 meter ke kanan. Nilainya berapa? 5 meter. Arahnya kemana? Ke kanan. Berarti masuk kelompok besaran vektor. Karena besaran vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Saya contohkan lagi. Misalnya si Andre. Si Andre mendorong meja 10 meter ke kiri. Itu masuk besaran vektor. Kenapa? Ada nilai dan arah. Berapa nilainya? Andre tadi mendorong meja 10 meter, berarti nilainya 10 meter. Kemana arahnya? Ke kiri. Itu besaran vektor. Kalau besaran skalar kan ada nilainya saja, tidak punya arah. Kalau besaran vektor, dia ada nilai dan ada arahnya. Yang kedua adalah gaya berlawanan arah. Gaya berlawanan arah ini kalau ada beberapa gaya yang arahnya berbeda-beda ya. Ini misalnya, ini saya contohkan misalnya ada 2 gaya. Ada gaya ke kanan, ada gaya ke kiri misalnya ini ya, ada F2, ada F1. Nah, kalau mencari F total itu selisihnya. Misalnya nilai dari F2 ini kok 10, nilai dari F1 ini kan 5. 10 sama 5 besaran mana? Lah 10 kan? Berarti berapa F totalnya? F totalnya yaitu tadi 5 F2 kurangi F1. Kenapa F2 kurangi S1? Karena nilai yang besar di F2 10 meter dikurangi 5 meter. 10 meter dikurangi 5 meter, hasilnya 5. 5 ke arah mana? Ke arah F2, mengikuti arah yang gayanya besar. Ya, ini resultan gaya. Jadi resultan gaya itu selisihnya. Kenapa selisihnya? Karena arahnya berbeda. Kalau gaya searah, F totalnya tinggal ditambah di total. Kalau yang berlawan arah itu nanti selisihnya. Gaya besar dikurangi gaya yang kecil. Nah, kemudian anak-anak kita mengenal hukum Newton. Karena hukum Newton ini kaitannya dengan gaya. Hukum Newton ada 3 anak-anak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Kita belajar dulu hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Bunyinya, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, mempertahankan keadaannya diam. Sedangkan jika benda mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, mempertahankan keadaan geraknya. Saya contohkan misalnya, kamu mengambil kertas di atas gelas. Di bawah gelas. Ada gelas, di bawahnya kamu kasih kertas. Terus kertasnya itu kamu ambil dengan cepat.
bagaimana posisi gelas? Pasti posisi gelas tadi akan diam. Karena apa? Dia akan 0, F sama dengan 0. Kenapa? Karena memang tidak ada gaya. Jadi kalau tidak ada gaya, ya dia ya diam saja. F sama dengan 0. Atau saya contohkan, misalnya ada bola. Bola tadi tergelincir di jalanan es ya. Es skating misalnya, bola tapi turunan. Karena dia tadi tergelincir, ya dia akan bergerak terus karena memang posisinya begitu, tidak ada yang menarik, tidak ada yang mendorong, ya bergerak stabil dengan kecepatan tetap. Karena apa? Tidak ada gaya yang diberikan. Jadi F sama dengan 0, dia akan stabil bergerak tadi dengan kecepatan tetap. Itu yang dimaksud hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Jadi benda itu kalau tidak dikasih gaya, misalnya ada meja, tidak dikasih gaya apapun, tidak ada yang menarik, tidak ada yang mendorong, ya benda tadi akan tetap diam. Cenderung mempertahankan keadaan dirinya untuk diam. Dia tidak akan merubah posisi karena tidak ada tarikan dan tidak ada dorongan. Itu untuk hukum 1 Newton. Kemudian yang kedua ada hukum 2 Newton. Bunyinya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, A sama dengan F per M. A ini percepatan, F ini gaya, M ini massa benda. Ya saya contohkan misalnya truk. Truk itu kalau dikasih muatan banyak, misalnya 2 ton, maka ya percepatannya kecil, A-nya kecil, lajunya menjadi kecil. Karena apa? Bebannya banyak. Tetapi kalau truk itu tadi muatannya misalnya hanya 5 kintal, 5 kintal atau 5 kuintal atau 500 kilogram. Coba apa yang terjadi? M-nya kecil atau besar? Yang tadinya misalnya 2 ton M-nya. Kemudian M-nya saya ganti menjadi 500 kilogram. Bagaimana percepatannya? Lajunya truk tadi gimana? Muatannya kan berkurang. Kalau muatannya berkurang pasti dia lajunya, percepatannya pun akan besar. Jadi percepatan ini tergantung M. Kalau masanya banyak, dia percepatannya kecil. Kalau masanya sedikit, dia percepatannya besar. Ini. Nah, sekarang yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Bunyinya, apabila sebuah benda dikenai suatu gaya, maka benda tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima, tetapi dengan arah berlawanan. Misalnya kamu memukul meja. Nah, itu kan kamu memberikan gaya kepada meja. Meja pun memberikan aksi ke tangan kamu, sehingga apa? Tangan kamu menjadi sakit. Atau contoh yang kedua, ada orang mendayung perahu. Tangan kita kan memberikan gaya ke air, ya dengan cara mendayung. Air itu pun memberikan gaya reaksi dengan mendorong perahu. Jadi ada aksi, ada reaksi. Contoh yang ketiga misalnya berenang. Tangan kita kan memberikan gaya ke air. Air pun memberikan reaksi mendorong kita ke depan. Nah, itu contoh hukum 3 Newton. Ada aksi, ada reaksi secara matematis. Demikian ya anak-anak ya penjelasan dari saya, kurang lebihnya lebih jelasnya, lebih detailnya tentu saja kamu harus membaca buku, karena membaca itu kan menambah referensi. Jadi harus tetap dibantu dengan membaca ya. Saya akhiri dulu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.